Episode kali ini datang di minggu kedua di bulan Juni. Saya Yuni. Saya Dedi. Selamat datang di Random Podcast. Yo. Yuhui, akhirnya kita bisa konsisten di bulan Juni ini. Kita udah di minggu kedua membuat konten. Akhirnya bisa komitmen juga. Minggu lalu kita sudah bahas soal apa ya? Soal bagaimana kalian adik-adik SMA ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kan? Betul. Dan episode kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di DM kita. Ya benar, kan kita kemarin udah share di Instagram tuh untuk sobat random podcast yang mau nanya-nanya ke kita bisa langsung DM aja kan. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Karena kita men-share, terserah mau pertanyaannya apapun itu kita bakal jawab. Kita jawab, benar. Tapi karena pertanyaannya bejibun banget, banyak sekali pertanyaan itu, jadi kita pilih yang terata-kata saja, ya kan Yun? Betul. Jadi mungkin langsung aja kali ya? Langsung aja, karena gue udah gak sabar untuk menjawab pertanyaan. Apa segala macam, langsung aja. Oke. Jadi yang pertama. Gue belum baca aja udah ketawa. Oke, yang pertama yang biasa-biasa aja dulu ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama dari nggak usah kita sebutin ya namanya. Kita sebut nama kali ya biar ini. Nggak usah. Pokoknya pasti mereka denger. Iya. Yang pertama. Kalau mereka sebut pasti ya. Udah lu diam. Gue bilang gue sebutin dulu pertanyaannya. Oke. Iya, apa tuh? Umur host random berapa sih? Oke, dari Dedi dulu. Saya kan udah sebut di episode lalu 17. Makanya itu kali ya. Mereka itu enggak yakin kalau lo umur 17, jadi dia bertanya ulang. Iya kali ya. Jadi jujur guys, gue itu sekarang udah menginjak usia 23 tahun. Wah, sangat tua. Enggak, masih muda-mudanya itu. Ya kalau lu lahir tanggal berapa? Kali aja dia mau ngasih cake, mau ngasih surprise gitu. Jadi saya lahir itu tanggal 3 Maret 2000. Gue lahir tanggal 3 Maret 98. Jadi barusan ulang tahun ya. Temen yang mau ngasih surprise tiap tanggal 3 Maret. Bagus kan tanggal lahirku kan bagus kan? Tanggal 13 bulan 3 98 ya. Tanggal 3 bulan 3. Oh iya tanggal 3 bulan 3. Happy birthday Dedi. Semoga panjang umur sehat selalu. Oke, kalau gue sekarang udah 12 tahun. Sisanya? Astagfirullahaladzim. Enggak. Gue udah sekarang 22 bulan 7 nanti baru 23. Gue lahir 17 Juli. Gue lahir 17 Juli 98. Bintang gue Cancer. Lo apa, Det? Pisces. Oh, Pisces. Orang Pisces itu orang kikir ya. Pisces itu orangnya kikir ya. Iya, makanya gue perhitungan banget jadi orang. Halo ya. Kalau Cancer juga tukang selingkuh dah kalau nggak salah. Tim Cancer mana nih tim Cancer? Masa kita dibilang orang selingkuh, tukang selingkuh. Ini berapa minggu lagi lo mau ulang tahun? Iya, berapa minggu bulan depan ya. Bulan depan. Iya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sebutnya apa nih? Ini pertanyaannya keren banget ini dan pasti susah banget untuk kita jawab. Ini Om Deddy yang botak itu ya? Beda, cuy, beda. Ini Om Deddy yang gondrong, ini mah gondrong.
Yang botak itu Dedi Cahyadi, yang ini Dedi Haryadi dan berambut, nggak botak ya guys. Nggak botak, dia tuh nggak cocok botak, dia nanti dikira maba yang lucu juga nih yang gue kayaknya tahu nih yang tanya ini, gue tahu. Itu yang nanya tuh. Tapi kita coba semoga podcast kita nanti sama kayak yang podcast yang botak itu. Iya, amin. Nanti viewers. Ya, ini bisa jadi doanya juga. Oke, next. Gimana cara tahu cowok yang benar-benar care karena emang suka atau cuman memang karena baik? Gimana tuh kalau menurut Dedi? Oh, gue ya. Gimana caranya cari tahu dia care atau memang baik gitu? Nah, kalau gue sih orang baik ya pasti care kan, nggak sih? Betul. Oh, poinnya yang suka ya? Yang suka. Ini tuh maksudnya dia itu dia mau tahu gimana cara bedain cowok yang benar-benar care, dia care memang karena suka atau memang dia care karena ya memang orangnya baik. Kan ada orang yang loyal. Kalau menurut gue gampang ya. Kalau memang dia care ke banyak orang, berarti memang dia care karena baik. Tapi kalau kayak cuman ke satu orang aja, ya memang dia suka sama orang satu itu. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak tahu dia cuman care sama kita aja? Kan kita nggak tahu. Cari tahu. Kan misalnya ya kan kita misalnya satu circle ya. Ini cowok atau ceweknya, pasti paling tidak kita bisa dong cari tahu dia kira-kira kalau ke cewek lain atau ke orang lain tuh gimana. Kita mungkin tanya ke teman dekatnya yang lain yang cewek. Ini kalau se-circle ya, se-circle. Oke, kalau gue sih gini. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sih mustahil. Kalau gue sih mustahil kalau lo nggak tahu kalau dia suka atau enggak sama lo. Iya. Punya kan sekuat apapun kalian menyembunyikan. Gini. Pasti kalian ada feeling tuh kan. Kalau misalnya ini cowok pasti suka nih sama gue. Tuh. Kita realistis aja gitu kan. Nggak mungkin ada orang yang deketin kita terus kita nggak tahu kalau dia deketin kita maksudnya apa. Kita kan pasti bedain. Nah, gue gini. Ngasih contoh aja langsung ya. Kalau misal nih ada cowok ataupun cewek yang deketin lo dan dia care, biasanya cara chatnya itu kebanyakan basa-basi gitu. Pokoknya dia selalu cari perhatian gimana biar chatnya itu panjang, ada topik terus gitu. Pokoknya basa-basinya banyak. Aja bisa tetap kontekan. Pokoknya begitu, realistisnya aja gitu. Tanya sudah makan lah, misal tadi aku lihat kamu jatuh di tangga. Pokoknya banyak gitu. Pokoknya banyak pembahasan, basa-basinya banyak. Nah, kalau personal itu maksudnya pasti karena suka gitu kan. Nah, terus dan memang ada feeling gitu sebagai seorang cewek. Kalau gue nih ya pasti ada feeling. Nah, ini cowok nih ada maunya nih. Nah, sama kan kalau misalnya kita sama ketemu sama orang marketing, kalau basa-basinya banyak ya nih pasti ada maunya nih. Kita kayak ngerayu gitu kan, mujuk-mujuk gimana. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kebanyakan ke GR-nya aja kan. Betul, karena ya itu makanya ya ini dia pintar dia bertanya gimana cara bedain. Nah, yang kedua itu kalau misalnya dia memang benar-benar memang orangnya loyal, memang orangnya ya baik ke semua orang, ya kita bisa lihat dari kalau misal dia datang pas lagi perlu doang, atau misal lagi ya ada perlu dia, atau misal dia tahu kita sakit terus dia ngasih ucapan, oh katanya kamu sakit ya, cepat sembuh ya sebagai teman begitu. Pokoknya mustahil kalau seorang mau cewek atau cowok pun tidak tahu dirinya kalau disuka, kalau dikagumi gitu kan. Ada aja feelingnya ya kan, pasti ada aja perlakuan yang mungkin mengindikasikan kalau ini orang ini suka saya. Betul ya, mungkin terdengar egois sih, tapi gue yakin itu sih ini kan ada apa. Oke.
Oke, ya itu pokoknya mustahil kalau lo nggak ngerasain sesuatu atau nggak ada feeling kalau ada yang deketin lo dan lo nggak bisa bedain dia suka beneran atau enggak. Ngerasain. Apa sih deh? Ngawur. Kalau gua. Apa? Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Kenapa dia online tapi tidak balas chatku? Kenapa dia online tapi tidak balas? Ya. Artinya kamu bukan prioritasnya dia, bro. Miris ya, miris. Nggak usah berharap. Siapapun dia yang bertanya ini, entah kamu itu cowok atau cewek, sabar ya. Pokoknya itu pertanyaan paling ambiar. Paling ambil kita aja nggak bisa. Kamu tuh bukan orang yang penting bagi dia, menurut gue. Tapi jangan salah juga sih, Dad. Kalau gue sih biasanya gini. Gue biasa gitu. gue online tapi nggak balas chat. Itu karena kadang gue belum mau aja gitu balas chatnya. Apalagi kalau misal chatnya itu nggak terlalu penting gitu. Iya kan, artinya kalau lo belum mau balas berarti memang dia bukan prioritas kan? Iya sih, tapi nggak gitu juga sih. Kalau lo memilih untuk melakukan yang lain, artinya yang lain itulah yang prioritas lo kan? Iya sih. Iya. Tapi di waktu itu kalau gue nggak. Misal gue lagi kerja, terus tiba-tiba dia ngechat gitu. Tapi chatnya itu nggak penting, cuman bilang misal jangan lupa sholat ya, jangan lupa makan, kan itu sesuatu yang nggak mesti dibalas juga kan. Jadi gue balasnya ntar aja deh, gue selesaiin dulu, karena jangan sampai gue tuh orangnya nggak enakan kan kalau misalnya chatan terus lama durasinya untuk ngebalas, kalau slow respon gitu nggak enak. Jadi gue kayak harus menyelesaikan pekerjaan gue dulu terus lanjut chatan. Kalau chatan rebahan begitu sih gue. Benar, gue juga sering ngalamin sih. Kita kan sering buka WhatsApp web kan, dan itu buka website web itu kalau nggak di close itu online terus, muncul betul banget. Buka WA saat itu kan, jadi kadang orang lihat loh ini orang kok balas-balas ya, kan kita lagi buka yang lain gitu kan. Betul. Lagi atau bikin apa gitu. Maksud Dedi jangan netting ya. Benar, jangan langsung netting dulu karena kan banyak kemungkinan. Ya, jadi harus positive thinking. Misalnya dia pacar kamu atau gebetan kamu, ya jangan netting dulu. Barangkali dia lagi kerja, lagi on di web gitu. Iya. Seperti dia online tapi chatan dengan yang lain. Ya, pokoknya positif aja. Positif banget kan? Positif banget, say. Gak menjawab sekali. Oke, next. Ini pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat sulit kita jawab. Oke. Pertanyaannya adalah, ya, apa itu? Jika F sama dengan X. Oke, kita ulang. Oke. Jika F sama dengan X, cos sama dengan X, bahkan nilai N adalah apa? Kira kita guru apa? Guru matematika? Ruang guru? Udah deh. Bisa-bisa ya lo tanya kita gini. Ini soalnya gak jelas. Mohon maaf, kita juga buntu dalam dunia perhitungan per FX-an. Soalnya gak jelas bagaimana cara jawabnya. Kita bukan bego ya, kita kurang pintar aja. Aduh, kalau kasih pertanyaan tuh yang bener dong. Bener, oke. Next. Next. Terima kasih loh yang tadi kasih pertanyaan itu. Iya, niat banget. Walaupun kita gak bisa jawab. Mungkin yang nanya tadi butuh apa ya? Butuh refreshing mungkin. Butuh healing, butuh apa ya? Me time gitu biar salah alamat. Oke. Itu aja dari gue. Kita emang nggak jawab apa-apa loh. Oke, next. Berapa mantanmu? Oke, Yuni, jawab. Berapa? Hitung dah tuh. Yang diingat. Saking banyaknya ada yang kelupaan. 3 mungkin ya. 3. Aku 3. 3. Kamu berapa, Det?
2. Sedikit. 2. Sedikit, yakin. Setia juga ya lo. 2, ya iyalah. Oke, untung dia ini nggak nanya siapa nama mantan. Kan buaya. Untung dia yang bertanya ini nggak nanya namanya mantanmu siapa. Iya, untungnya. Soalnya gue udah lupa namanya, gue cuma ingat. Saya namanya Yunisara. Sama Monica. Astaga. Oke, next. Saya punya pacar, tapi saya cinta sama cowok lain. Ya Allah. Saya punya pacar, tapi saya juga cinta sama cowok lain. Saya mau pergi, tapi takut menyesal. Gimana dong? Ya Allah, belibet banget tuh hidupnya. Aduh, gue masih nggak habis pikir nih. Gue nggak habis pikir nih. Gue punya pacar, tapi gue cinta sama cowok lain juga. Saya mau pergi, tapi takut menyesal. Gimana dong? Astaga. Sakit gimana ya? Gue sebagai pacarnya sakit banget. Gini ya, mungkin mungkin lo jatuh cinta sama cowok lain, itu pasti ada sebabnya. Mungkin lo bosan sama pacar lo dan lo nggak ngomongin itu, jadi lo bisa jatuh cinta ke orang ini. Dan lucunya lo mau pergi tapi takut menyesal. Mungkin maksudnya ini dia takut, dia pengen pergi tapi takut menyesal. Misal kalau dia pilih yang selingkuhannya ini, mungkin dia ragu dikecewain kali ya. Begitu kali ya maksudnya. Ya maksud gue selesain dulu sama yang satunya ini, baru lo suka sama orang lain lagi. Nggak bisa dua-duanya kan? Gimana ya Allah. Ya begini ya, kalau mungkin bisa saja lo bosan sama pacar lo, harusnya lo tuh komunikasikan dulu bosannya tuh karena apa, harusnya tuh gimana, baiknya tuh gimana. Karena lo itu suka sama cowok lain pasti ada sebabnya. Nggak mungkin lo bisa lupain pacar lo ini, lo lupa diri kalau punya pacar, kalau lo nggak ada problem di pacar lo. Jadi kalau misal lo punya masalah, ceritain dulu, selesaiin baik-baik dulu, karena kan kuncinya hubungan itu komunikasi yang terpenting kan. Nah, untuk ini sebaiknya lo pikirin matang-matang lagi. Jangan sampai lo ninggalin berlian hanya untuk mendapatkan tembaga. Atau batu kali. Iya kan, astaga, gue nggak habis pikir nih sama orang yang bertanya gini. Tapi gue nggak nyalahin siapa-siapa juga sih. Bisa jadi semua kan pasti ada sebabnya ya. Lo bisa jadi jatuh cinta sama cowok ini karena merasa kurang di sini. Tapi alangkah lebih bagusnya dan seharusnya lo tuh bicarain sama pacar lo kalau kurang lo di sini dan gue nggak suka, misalnya gitu. Nah, soal lo takut pergi atau enggak, ya itu selesain dulu gitu. Kalau memang ngerasa lo udah nggak ada di pacar lo ini, ya bilang, nggak usah selingkuh. Iya. Kalau lo gimana? Kalau menurut gua ya, kenapa nih kalian bisa jatuh cinta sama orang lain padahal lagi sementara pacaran sama yang lain lagi misalnya kan? Artinya berarti apa? Berarti ada seperti yang lo bilang tadi, ada sesuatu dengan pacarnya yang sekarang. Nah, nanti cari tahu dulu apakah memang itu benar-benar cinta kan? Cinta yang kan harusnya cinta tuh yang kayak kita bahas dulu kan di episode sebelumnya, ada yang namanya komitmen. Betul. Nah, misalnya kamu udah nggak komit sama pacarmu yang sekarang, artinya kamu udah nggak cinta lagi. Nah, betul. Betul, kita udah pernah bahas tuh. Ya, jadi kembali lagi ingat. Beralih ke orang lain dan lu pengen untuk membangun komitmen yang baru buat dia, artinya lu udah cinta sama dia. Jadi ya udah pindah aja kalau memang mau pindah. Ya. Tapi itu sih poin gua, kalau menurut gua cari tahu dulu lu itu benar-benar cinta atau cuma sekedar suka aja atau memang lu nafsu aja gitu kan.
Iya betul. Kalau pandangan pertama, waduh, kan lagi menggebu-gebu, ternyata cinta sejatinya sebenarnya ada sama pacar yang sebelumnya. Jangan sampai siklusnya gitu-gitu aja. Lo pergi. Sebenarnya lo mau membangun komitmen tuh sama yang mana? Karena cinta tuh harus ada komitmen ya. Betul. Pertama pasti harus ada intimacy, apakah segala macam yang sudah kita bahas sebelumnya itu harus tiganya. Jadi kalau misalnya salah satu komponennya udah nggak ada di pacar lo sebelumnya, berarti lo udah nggak cinta. Betul, jangan sampai juga siklusnya gitu-gitu aja. Lo pacaran selingkuh, cari terus yang lebih baik, cari terus yang lebih bisa ngasih kamu kenyamanan. Itu nggak akan ada habisnya. Yang terpenting lo harus bersyukur dengan apa yang lo miliki sekarang. Benar. Dan itu komunikasi ya penting. Iya benar. Oke. Mungkin lanjut. Itu cukup ya. Cukup banget sih kalau menurut gue, jawaban kita tuh udah perfect banget. Betul. Oke, next. Next. Bagaimana cara menghindari teman yang sakulu? Aduh, ya aja. Oke, ya mungkin ada pendengar kita yang nggak tahu artinya sakulu. Sakulu itu bau ketiak, bau badan. Ketiak ya. Oke, tips buat menghindari teman yang sakulu apa ya? Beli deodoran kali. Oh ini cari hari ulang tahunnya, terus kasih kado sedos isinya deodoran, dia pasti udah ngerti tuh kamu. Udah peka. Kalau gue ya, udah peka kalau dia butuh banget teman-teman deodoran. Kalau gue bagaimana cara menghindari teman yang sakulu? Gue deket-deket ya udah. Gue lo inget nggak kita punya temen yang gitu? Jangan dibahas aja. Tapi dia alhamdulillah peka sendiri. Ya, dia alhamdulillah peka dan berbenah. Berbenah lebih baik lagi. Kadang bercampur antara bau parfum, bau deodoran dan bau badan. Mix. Tapi memang orang-orang kayak gitu tuh mungkin nggak bisa mencium dirinya ya gitu ya. Tapi gimana sih? Astagfirullah, ya Allah, ampuni aku. Astagfirullah, dosa lagi. Temen kayak gitu. Apa ya? Kalau gue sih beliin dia langsung tawas gitu. Ya, kasih hadiah untuk tawas atau deodoran. Kalau di kita tuh namanya tawasa. Tawasa, iya. Kasih tuh 1 dos tuh, udah habis. Murah kok itu, 5.000 dipakai setahun. Oh, pernah pakai Yun? Iya kan, gue pakai tawasa. atau gini aja, kalau memang tidak bisa memberikan kode atau apa dekat-dekat aja. Ada aja pertanyaan. Oke, next. Lanjut gak? Gimana cara menghilangkan cemburu tanpa bilang? Hah? Gimana? Tanpa bilang. Ya harus bilang lah. Gimana cara menghilangkan cemburu tanpa bilang? Tidur. Ingat lagi. Kalau gue gini ya, kalau memang kalian pacaran terus kalian cemburu nih sama orang, ya harus dikomunikasikan ya gak sih? Ya gimana caranya pacar lo tahu kalau lo cemburu, kalau lo nggak tanya. Apapun dalam hubungan itu, kalau gue kuncinya komunikasi sih, ya kan? Kalau meskipun itu cuman hal sepele, hal kecil, tapi kan masalah besar diawali dari masalah kecil dulu. Jadi harus diselesaikan meskipun masalah kecil, dibicarakan lah, jangan gengsi lah, udahlah gengsinya. Kalau cemburu ya bilang aja. Sampaikan aja biar dia berubah kan.
Jangan makan hati sendiri kan. Kalau misalnya cemburu ya bilang aja cemburu, bilang gini, yang aku tuh cemburu kamu deket-deket sama ini, yang aku cemburu kalau kamu kesini. Tapi kadang tuh ya yang cewek-cewek justru ya gitu ngomong. Kalau ditanya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, kamu main aja sama dia, nggak apa-apa. Iya, pernah tuh ada kejadian begini, yang aku tuh tadi jatuh dari motor, kakiku patah, leherku copot, telingaku hilang, tapi tiba-tiba Ayu datang ngebantu aku. Langsung ceweknya jawab apa? Oh, Ayu itu ya yang teman SMP-mu itu. Ya, bukan ditanya kondisinya, tapi fokus ke Ayunya. Astagfirullah. Iya gitu kan, cewek tuh kan gitu, langsung hilang deh. Pokoknya kondisi cowoknya tuh hilang, yang penting itu Ayunya. Ya, jadi kalau menurut kita cemburu ya bilang aja, komunikasikan, karena itu menyiksa banget, sumpah. Cemburu itu nggak nyaman. Jadi bukan mata-mata atau kalian bukan agen khusus yang pintar baca kode kan? Betul, nggak semua cowok atau misalnya cewek kamu bisa ngebaca pikiran kamu. Dia bukan limbat. Itu kan dia Corbusier yang botak itu yang kalian bilang tadi. Oke, next sedikit lagi nih. Apa tuh? Berapa harga bawang merah sekarang? Random banget. Astaga. Berapa harga bawang merah sekarang? Berapa ya? Iya ya, kemarin gue lihat di story Syahrir itu sekilo 25.000. Mahal banget. Ini di storynya Syahrir nggak tahu deh, Syahrir lagi jualan bawang merah. Google harga bawang merah. Ya tunggu ya, kita cariin, coba cari. Harga bawang merah sekarang tuh 26.000. Per kilo kan? Lah. Kemana? Kok gini? Iya per kilo. 25 per kilo. Gini amat ya pertanyaannya. Iya, kagak ada pertanyaan yang lebih dia kira kali kita orang pasar gitu. Dia mau bikin ini kali, usaha yang geprek atau apa gitu. Halo, ini bawang merah sekarang harganya 25.000 per kilo ya. Langsung kita beli itu. Oke, next. Bagaimana sih mulai bisnis? Oke, Dedi, sebagai seorang pebisnis muda yang sekarang sudah mendunia. Mendunia di dunianya sendiri. Oke, lo harus terlihat keren lah. Ini kan dia bertanya sama kita, jadi lo harus keren gitu. Aduh, ini kalian salah bertanya ya. Kalau mulai bisnis itu harusnya bertanya sama pebisnis. Oke. Gue ini belum bisa dibilang pebisnis. Lo perusak. Jadi intinya sih kalau mau buka usaha aja ya bahasanya. Kalau mau buka usaha ya kalian ya udah berani aja, udah itu aja dulu. Kalau udah berani rugi, berani jatuh, berani dapat komplain, pokoknya berani segala-galanya, udah itu aja. Berani dapat modal dari manapun, karena sejak awal kita bangun bisnis ini ya, kita kan sama-sama tuh di Bakso kemarin. Ya. Memang cuma modal nekat doang, cuma berani doang, dan ya jalan sih, tapi ya gitu, harus konsisten memang. Dan sekarang alhamdulillah memang gue udah jalanin 2 bisnis. Pertama bisnis minuman, walaupun masih struggle-nya, dan bisnis digital juga sekarang. Yang terpenting sih kalian harus tahu dulu kalian tuh cocok apa enggak berbisnis, karena ada memang orang-orang yang ada jiwa bisnis, tapi ada juga orang-orang tertentu yang memang nggak punya sama sekali. Jadi kalau kalian berani memulai, berani mengambil keputusan, udah mulai aja dulu. Dan pastilah ada masalah, pastilah jatuh. Tapi kan itu kita belajar kan, itu umumnya yang disampaikan sama orang-orang. Itu aja. Betul. Kalau dari gue sendiri, yang pertama yakinin diri lo dulu.
mulai untuk memantapkan hati dulu sebelum memutuskan pilihan lo untuk mulai suatu bisnis. Nah, setelah itu baru deh persiapkan model bisnis yang mau dijalankan seperti apa. Misal kamu mau di bidang bisnis di fashion atau di food atau apalah semacamnya. Nah, setelah itu model bisnisnya macamnya, targetnya di mana, positioningnya di mana, plannya apa, pokoknya sesuai dengan plan bisnis gitu. Setelah itu kalian itu harus berpikir out of the box. Oke, familiar lah yang maksudnya. Terus setelah itu siapkan visi misi. Visi misinya itu harus jelas. Visi misi, foya. Terus itu kan lagi banyak di TikTok. Astagfirullah. Oke, setelah itu organisir diri. Nah, manage diri kalian bagaimana, macam kalian harus rajin buat catatan, harus manage bagaimana, mulai dari perencanaannya, mulai dari organisirnya, mulai dari pengawasannya, terus aksinya dan semacamnya. Terus fokus pada satu bisnis dulu, jangan semua, misalnya mau bisnis ini itu A B C D, mau langsung di bisnis langsung fokus ke 4 tempatnya nggak bisa, harus fokus sama satu dulu. Nah, setelah satu baru loncat ke yang ke B dan seterusnya. Setelah itu kalian tuh harus siap menghadapi kemungkinan terburuknya, entahkah itu akan bangkrut, entahkah itu penjualan menurun dan sebagainya. Pokoknya harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, karena seorang pengusaha, seorang pebisnis itu ya begitu, kalau nggak naik ya turun. Grafiknya gitu aja. Harus kuat, harus tahan. Itu sih singkatnya. Dan yang terpenting iya. Apa? Halo. Iya lanjut. Dan terpenting juga sih menurut gua, kalian tuh harus tahu dulu, ini yang gua miss kemarin ya, waktu memulai banyak bisnis itu yang tidak maju-maju sampai sekarang. Ya, terpenting juga kalian harus cari tahu di sekitar kalian tuh yang tempat ingin kalian menjual tuh, misalnya menjual ya, kalau memang harus benar-benar dibutuhkan sama orang-orang di sekitar kalian tuh. Positioning ya, targeting. Iya. Misalnya kalian tinggal di pinggir pantai. Nah, orang-orang di pinggir pantai itu buat apa sih? Misalnya es kelapa, dan kayak gitu-gitu harus memang benar-benar dari awal tuh udah kalian rumuskan memang dari awal biar gampang. Itu pentingnya kenapa kita harus ada plan bisnis. Iya, benar. Biar arahnya tuh lebih jelas. Jangan asal buat bisnis doang. Jangan sampai kalian mau bisnis misal jualan nasi kuning, tapi tempat jualan nasi kuning kalian itu di dekat sawah. Mana ada kan yang lewat. Iya, ini gitu itu contohnya. Dan ngetren juga tuh kayak gue sekarang. Pokoknya gue udah jalani semua tuh. Kayak bisnis yang cuman karena ngetren jadi ikut-ikutan. Betul. Jadi harus fokus dan konsisten. Iya, kemarin kan kayak misalnya coffee shop gitu kan, minuman-minuman ini lagi ngetren-ngetrennya. Nah, banyak tuh menjamur di mana-mana. Betul. Oke, next. Mungkin udah itu singkatnya singkatnya jawaban dari kita. Iya, apapun keputusan kalian harus dengan segala konsekuensinya, karena berbisnis itu penuh dengan tantangan. Iya, benar. Dan kesabaran. Butuh kesabaran untuk menghadapi tantangan. Next. Oke, next. Yang terakhir. Apa tuh? Ini agak berat sih. Karena lo pernah ngalamin. Diselingkuhin atau menyelingkuhi? Aduh. Kenapa harus ini ya yang ditanya ya? Gimana sih? Kalau aku dulu ya, aku dah. Monggo dijawab. Kalau sebagai orang yang berpengalaman menyelingkuhi. Astagfirullah. Kalau aku sendiri, kalau Yuni sendiri, aku nggak pengen diselingkuhi, karena aku tuh kalau udah ada pasangan nggak bakal menyelingkuhi. Jadi aku pilih diselingkuhi aja deh. Emangnya buaya yang paling bisa.
Pokoknya kalau secara umum sih gimana, nggak ada yang mau diselingkuhin sih, nggak ada yang mau menyelingkuh dan nggak ada yang mau diselingkuhin. Pertanyaannya kan menyelingkuhi atau diselingkuhi. Tapi kalau secara ini kan nggak ada sih yang mau maksudnya gitu. Itulah. Tapi kalau gue sih lebih milih untuk diselingkuhi, karena kan karma itu berlaku, karma is real, dan karma itu akan lebih cepat datang daripada kebaikan. Iya. Nah, kalau Dedi sendiri sebagai seseorang yang sudah pernah diselingkuhi berkali-kali, juta-juta kali. Iya, nggak selebriti itu juga. Gak usah. Jadi kalau menurut gue ya sama kayak lo. Gue juga justru lebih memilih diselingkuhi. Karena dengan begitu gue jadi lebih gue jadi tahu kalau ini orang nih setia. Ya nggak sih? Ini orang nih bukan orang yang tepat buat gue. Ini orang nih bukan orang yang he's not the one gitu kan? Ya nggak sih? Betul. Dia sudah dengan dia selingkuh, dia justru menunjukkan sifat aslinya dia. Betul. Justru berterima kasih ya. Iya, justru berterima kasih, Tuhan sudah menunjukkan kalau itu bukan pilihan terbaik gitu buat gue. Ini orang nih nggak baik buat kita. Ya kalau gue memilih sih ya lebih mending diselingkuhin sih, walaupun awal-awalnya memang pasti sakit hati kan. Ada yang bertanya juga ini, aduh. Iya betul. Jadi sebenarnya bukan kamu yang jarang kan? Kayaknya yang bertanya ini lagi mau menyelingkuhi atau diselingkuhin. Iya, ini lagi pasang strategi nih. Lagi pasang strategi selingkuh nih. Jadi gini, kalau menurut gue sih, gue lebih baik diselingkuhin aja, karena gue berterima kasih sama dia, berterima kasih sama Tuhan juga, karena udah nunjukin kalau ini orang memang bukan yang terbaik untuk gue gitu, dan nunjukin sifat aslinya. Betul kata Dedi. Dan bersyukur juga masih dalam masa pacaran, bukan sudah setelah hubungan serius kita ditunjukin gitu. Nah itu juga yang apes, kalau udah nikah atau apa baru diselingkuhin kan, itu yang lebih sakit lagi ya. Memang sih awalnya sakit, siapa sih yang nggak sakit kalau dihianatin ya. Tapi ya nggak apa-apa, daripada lebih sakit kalau pas udah jadi suami istri kan. Oh ini posisinya pacaran ya? Nggak tahu, misalnya kalau ini posisinya pacaran. Kalau sudah menikah ya lain lagi sih, gue nggak paham karena kan kita belum nikah gitu. Iya, monggo segerakan. Amin, doakan aja semoga tahun depan gue udah naik pelaminan sama ibu gue, dan Dedi bisa pakai baju seragam dari kita. Iya benar, pakai seragam partai. Oke, ternyata udah nggak kerasa ini udah 30 menit lebih. Tanya jawabnya ya hari ini ya. Sangat luar biasa pertanyaannya. Tadi benar-benar menjawab pertanyaan kalian. Menjawab kegelisahan kalian. Iya, dan yang pertanyaan aneh tadi itu, kalian kenapa sih gitu? Masalah hidupnya apa sih? Curhat aja ada. Ya. Tapi kita tetap berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bertanya ya. Iya, dan itu menghibur banget, sumpah. Betul. Semoga menghibur pendengar Sobat Random juga ya. Benar. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau misal suaranya agak kresek-kresek gitu, karena kan kita nge-recordnya ini via telepon jauh gitu. Via telepon kan kita orang sibuk ya kan? Sibuk banget. Ya udah. Jangan lupa ya follow Instagramnya Random Podcast di @randompodcast, gua di @Dedi Haryadis. Gue Wahyuni Wahda, hanya 2 yang terakhir. Dan jangan lupa untuk kita ingetin lagi untuk cari tahu tentang Stiva. Oh iya benar, jangan sampai lupa teman-teman, buat yang ada temennya yang mau kuliah, atau adiknya, atau ponakannya, atau pacarnya, atau kalian sendiri yang mau kuliah di bidang farmasi nih, teman-teman bisa kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Untuk info lebih lanjut kalian bisa akses di www.pmb.stiva.ac.id.
Betul banget. Dan anyway, tidak terasa sudah sampai berapa menit kita bicara, dan asal kalian tahu ini udah jam 12 malam, udah mau jam 1 dan kita 14 sekarang jamnya di sini. Betul, jadi mohon maaf kalau suara kita udah kayak ngantuk, tapi kita tetap semangat untuk menghibur kalian meskipun pendengar kita baru cuman 200-an lebih. 1.000 kan? Iya. Tapi jangan patah semangat. Masih banyak. Oke, nantikan podcast kita di YouTube juga. Nanti kita akan share di subscriber dan di like and comment. Dan tapi sibuk kayak nggak hadir ya guys ya. Ya seperti biasa sibuk juga. Jadi episode kali ini juga dia juga nggak hadir. Si Ebay. Iya, dia lagi sibuk mencari kehidupan yang baru. Iya, lagi sibuk-sibuknya memang sekarang karena ya gitu, lagi jadi budak organisasi. Oke, sehat selalu. Semoga kalian bisa mendengarkan podcast kita selanjutnya. Panjang umur, sehat selalu. Saya Yuni. Saya Dede. Gue nyium siapa deh? Ya. Lo yang denger nih langsung jijik gitu. Kiss gitu. Langsung nafsu.